Sementara masih memperhatikan beliau ini, Pak Denny yang sedang memasang icir. Nah, ini sudah selesai, baru ditambah-tambahi untuk sampingnya supaya ikan tidak merembes lewat samping. Jadi ini benar-benar aman, ikan nggak akan bisa lewat, nanti hanya bisa masuk ke icir tersebut. Jadi setelah masuk tidak bisa keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel video saya, Burhanuddin KDL. Semoga kita sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam berbagai urusan kita, diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah, diberi kesehatan, keselamatan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari, untuk modal kita bekerja. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mancing mania lagi, ya. Ini masih di spot biasa, spot yang paling banyak surganya ikan-ikan lele bumbu, yaitu spot mancing di perempatan RSS Blok L di pintu dam air Kali Buntu yang mengarah ke arah barat, ke belakangnya Mbah Min atau belakang rumah perumahan BTN, di mana lokasi ini merupakan lokasi yang sangat strategis, yang sangat digemari oleh ikan-ikan yang kabur dari kolam ataupun dari tambak. Yang banjir kemarin pada kabur, dia pada lari ke sini, dan dari tahun ke tahun pasti untuk ikan-ikan tersebut akan lari ke sini semua. Tidak cuma ikan lele, ikan bandeng, ikan nila juga nanti akan larinya ke sini, termasuk juga ikan. Ini untuk mancing pada jam-jam sore begini, untuk ikan-ikan masih sepi. Nanti biasanya ikan itu akan berkeliling, berpatroli ke kali belakang BTN dan tempat Blok L ini. Nanti sekitar habis maghrib nanti dia pada patroli mencari makan di sekitar sini, dan biasanya nanti akan dapat makan dari umpan pancing yang telah diulurkan oleh warga pemancing, komunitas pemancing mania yang berada di Kendal, yang setiap malam pasti mancing hampir setiap hari di sini, tapi ikannya nggak habis-habis. Ini saya berada di RSS Blok L, depan perumahan RSS Blok L. Untuk sore ini masih sepi untuk ikan, bitilan-bitilannya masih jarang. Ya seperti kalau pada malam hari yang skala beril kena terus untuk ikan-ikannya, baik keping maupun lele. Tadi malam sudah banyak sekali, mungkin bahkan ratusan ikan lele yang sudah terkena pancing. Kemungkinan malam ini nanti juga akan pada naik lagi, dan di spot pancing Blok L samping rumahnya Mas Santo nanti akan kembali rame para pemancing mania yang mencari ikan atau sekedar menyalurkan hobi mancing di spot mancing ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk mancing malam hari, di mana biasanya kumpulnya di jembatan Blok L. Nanti kita akan ke sana untuk dokumentasi kegiatan para pemancing pencari ikan pada malam hari. Karena siang ini memang untuk ikan-ikannya mungkin karena airnya agak jernih, dia melihat bahwa jangkrik atau cacingnya itu terlihat ada pancingnya, sehingga dia tidak mau karena dia melihat. Jadi kalau malam mungkin ikannya sudah mulai ngantuk, jadi tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana yang makanan asli atau makanan jebakan. Paling cepet golek iwak ngene iki lho, rasa mancing kesuwen, ngenteni kesuwen, pasang napa dene iku jenenge, De? Pasang icir, iwake nyangkut kabeh, kena kabeh, nek liwat langsung blesek nang icire. Jadi ra suwen nunggu, tinggal dipasang terus tinggal udut ngopi beres, diangkati iwake mlebu kabeh.
tidak perlu repot-repot, tidak perlu kesuwen nunggu ini gagang pancing lho. Biasanya nilai pinten jam niku Dik? Pinten? Oh 3 jam pisan. Biasanya iwak napa mawon sing alit-alit masuk mboten keting barang niku. Ono niki lele barang kathah niku Dik. Wah, mau dalu do entuk akeh banget to enten sak ember barang niku Pak Ipung ya. Jenengan dalu pundi Dik? Tambakrejo. Pak Tebon. Mun biasa mriki berarti nggih, ketriyen nggih. Iwak ini ngruntele teng mriki sedanten ngumpule teng mriki. Dadi nak wong pasang jaring mancing iki ya kumpule nek enak bengi baris ke kulon tar-wetar kalau di. Mau bengi wae wong mancing iki pinggir kalian tekan Blok L mriko kebuak. Niku diparingi icir pinten niku, Dik? Itu pun dipasang apa dereng icire? Oh, lah niku napa enten bolong-bolongane nggoboke niku ne? Oh. Berarti niku nggo mbambeti iwake General Loncat, terus mengke iwake mlebu teng mriku ngoten. Madhepe teng pundi niku mengke? Oh, madhep mriku berarti iwak sing saking kulon, sing belek ngetan dicegat niku. Biasane mbalike Mas maghrib niku, Dik. Ngene iki rasa kesuwen golek iwak lho, langsung tinggal udah tutut ngerti-ngerti ijine kebuak. Lele kemungkinan iki sing nang sawah, yang di sawah itu baru pada turun ke kali karena sawah udah mulai mengering. Jadi kalau di sawah nggak ada air, ya lele nggak kerasan, dia akan ngikuti jalan, ngikuti air dan kembali ke kali untuk selanjutnya menuju sungai Buntu yang ada di itu di dam air Blok L itu sebagai spot mancing utama di wilayah Kota Kendal. Ini nanti malam kemungkinan untuk ikan tuh lebih ramai lagi untuk pemancing-pemancing. Ini sore ini persiapan untuk energi nanti malam mancing sampai malam. Tadi malam sudah melakukan kegiatan mancing bersama itu sampai hampir jam 2. Saya mantau sampai jam 2 tadi malam itu, sampai nggak sempat ngedit video. Jadi saya nungguin orang mancing ngambil gambar, sampai malam saya nggak kuat ngantuk, terus saya tinggal pulang. Nah, ini untuk sore ini persiapan lagi. Ini Bapak tadi ini baru masang icir untuk menjebak ikan yang lewat dari atas, dari areal persawahan yang akan kembali ke sungai, nanti dijebak pakai icir ini. Jadi sistem kerjanya itu kalian ini digambar dipakai anyaman bambu, dan pada anyaman bambu itu dikasih lubang-lubang nanti untuk memasukkan icir itu. Jadi ya, intinya untuk sistem kerja icir ini adalah nanti apabila ikan yang dari atas daerah yang kembali dari pesawahan yang hendak kembali ke sungai, ke kali Buntu itu nanti tidak bisa melewati trisik yang ngadang-ngadang itu, dia nanti akan masuk ke lubang icir itu. Icir itu sistemnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar, jadi seperti gretel itu. Jadi nanti ikannya itu ke gretel, sudah masuk ke dalam icir tidak bisa kembali karena di dalamnya itu ada jeruji-jeruji runcing yang memungkinkan untuk ikan tidak bisa melaluinya. Dia hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Ini dalam satu icir, dalam satu telisik ini nanti dikasih 7 icir. Jadi ada 7 lubang nanti dimasuki icir semua. Nah, jadi peluangnya untuk ikan bisa masuk ke dalam icir itu lebih banyak karena lubang-lubangnya itu jumlahnya banyak, ada 7 lubang. Jadi tidak hanya 1, 2 atau 3 itu ikan nanti akan kembali lagi ke atas kalau cuma segini. Jadi dengan icir banyak ini nanti ikan yang telah dari sawah itu yang mau kembali ke sungai dia akan meloncat nggak bisa karena terhalang oleh listrik. Nanti dia akan mencari lubang masuk ke jebakan icir ini. Begitu dia masuk ke
tungkunya ijer itu dia tidak akan bisa keluar lagi. Sistem kerjanya seperti itu untuk ijer ini, pemasangan ijer ini. Untuk sistem ini nanti ditinggal dulu, tinggal ngerokok, tinggal ngopi, tinggal apalah yang ini untuk memerlukan waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam untuk mengangkat ijer-ijernya itu, untuk memeriksa apakah ijer sudah terisi penuh apa belum. Dan nanti setiap periode 2-3 jam nanti harus ditengok, diangkat satu persatu, cek ikannya, kalau ada ikannya diambil, dipindah ke ember, kemudian ijer dipasang kembali. Semua ijer, 7 ijer itu pasang kembali, menunggu ikan lagi yang akan terjebak ke situ kembali. Ini bapak ini bukan warga sini, beliau ini berasal dari Desa Tambak Rejo, Kecamatan Patebuan, itu di sebelah selatan jalur Tentara Praja, dekat hotelnya Mbah Harjo, di daerah sana sebelum traffic light perempatan Patebuan. Ini masih proses pemasangan, nanti kita tunggu beberapa jam lagi pengecekan isi dari masing-masing ijer yang telah dipasang pada trijek ini. Jadi ini salah satu cara mencari ikan dengan cara yang lebih mudah, tidak butuh waktu lama, jadi tidak harus melegakan menungguin beberapa kail pancing. Ini hanya pasang jebakan dan nanti akan dimasuki ikan. Setelah nanti ikan terkumpul pada itu tungkunya ijer itu, nanti tinggal diangkat dan ikan-ikan tersebut dipindah ke ember untuk diamankan supaya tidak kembali lagi ke air. Bisa digoreng, besoknya digoreng atau entah nanti dijual, itu tergantung. Kalau dalam satu malam itu dapat 1 kintal, ya kemungkinan kalau digoreng nggak habis dimakan sendiri. Jadi kemungkinan kalau dapat sampai 1 kintal ya nanti itu dijual ke pasar nanti, karena ikan-ikannya tuh lelenya itu besar-besar yang berada di spot mancing di belakang perumahan BTN ini. Ikan-ikan lepas dari tambak-tambak dan kolam ikan warga yang kemarin kebanjiran pada loncat kabur dari tempatnya dan akhirnya gentayangan ke sana kemari. Dan yang paling terbanyak itu untuk dari tahun ke tahun itu ikan selalu lari dari jembatan Blok L itu melalui pintu dam air, dia akan lari ke barat, menyusuri kalen di belakang perumahan BTN itu. Dia nanti akan jalan-jalan ke sawah. Nanti sampai beberapa hari di sawah sampai air nanti turun. Begitu air sudah mulai turun sedikit, air di sawah, nanti ikan-ikan tersebut akan kembali ke kalen, dan biasanya banyak juga yang tetap tinggal di kalen. Namun apabila kalen ini airnya juga nanti menyusut, dia akan kembali ke kali buntu yang ada di RSS Blok L itu. Dia akan bergabung dengan saudara-saudaranya yang banyak hidup di sana. Kita tunggu dulu, kita pantau. Untuk sore ini mancing mania juga banyak yang sudah mengibaskan kail pancingnya ke kalenan di belakang BTN ini. Ada beberapa yang sudah mendapatkan ikan cukup banyak. Tadi Pak Cahyo berada di jembatan yang di belakang rumahnya Mbah Min itu, dan sampai saat ini, sampai sore ini saya belum sempat untuk memantau spot mancing yang berada di pintu dam air RSS Blok L sampingnya Mas Anto. Tadi siang juga sudah cukup banyak orang yang nongkrong sambil megangin kail di pondasi kalenan Blok L. Kemungkinan itu juga mencari ikan. Bukan hanya di situ, tapi ternyata di pertigaan RSS itu yang dari arah Masjid Agung ke RSS atau ke Bendahara. Di sana ada sawah yang terbendung dari kanan kiri. Ke depan belakang itu terbendung semua, air banyak sekali di sana, tumpah di sana. Jadi ikan-ikan yang sudah terjebak di sana nggak bisa keluar, nggak bisa kembali ke sungai atau ke kalen karena memang tidak ada kalennya. Tadi saya perhatikan di sana banyak sekali orang yang melakukan mancing, banyak sekali, bahkan sampai puluhan orang, lusinan orang mancing di sana, tapi nggak sempat berhenti untuk mengecek perolehan ikan yang didapat dari spot mancing di sawah depannya bengkel auto atau sampingnya toko Pak Yunus atau
di depan rumahnya Pak Novel. Jadi sampai saat ini saya belum tahu perkembangan di sana. Nanti akan kita cek di lokasi-lokasi tersebut. Ini sementara masih memperhatikan beliau ini, Pak Dini, yang sedang memasang icir. Ini sudah selesai, baru ditambah-tambahi untuk sampingnya supaya ikan tidak merembes lewat samping. Jadi ini benar-benar aman, ikan nggak akan bisa lewat, nanti hanya bisa masuk ke icir tersebut. Jadi setelah masuk tidak bisa keluar lagi dari jebakan yang telah dipasang oleh beliau, Bapak ini yang dari Tambak Rejo ini. Nah, seperti itu lor, untuk sistem kerja mencari ikan dengan menggunakan jebakan icir. Ini sudah selesai pemasangan, tinggal nanti menunggu hasil ikan, ditunggu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam, baru nanti akan ditengok dari satu persatu icir tersebut. Ini masih terlihat kerobyok ikan yang cepat-cepat di karet belakang BTN ini yang sudah mulai menurun. Ini dipastikan untuk ikan-ikan ini sudah kembali dari jalan-jalan di sawah dan kembali ke kali ini untuk menuju ke Kali Bulu yang berada di sebelah timur RSS tersebut. Ini untuk spot mancing yang berada di RSS Blok L, pintu dam air ini masih terlihat sepi. Karena untuk para pemancing itu sudah tahu karakter ikan di sini itu kalau siang nggak mau makan, ya, karena mungkin air jernih. Seperti tadi saya sampaikan, untuk ikan itu paham kalau dia sedang dijebak, jadi nggak mau dipancing. Jadi kalau malam ikan, pada saat ikan sudah mulai terasa ngantuk, dia matanya juga di samping matanya sudah blawur juga. Karena kegelapan dia tidak bisa membedakan mana makanan asli ataupun makanan umpan yang diberikan oleh para pemancing. Ini sampai saat ini pada sore ini masih sepi, belum ada yang mancing. Kemungkinan nanti mulai habis maghrib akan beres di sini. Ini hanya ada beberapa orang yang sedang melakukan mancing di spot ini. Wis do entuk burung. Pasang jaring apa itu apa keteng polele loro. Kok bengi kok bar isa. Ngene. Nak yamene iki banyune bening, iwake ngerti ana pancinge wedi. Nak bengi kan rada ngantuk iwake. Ora iso bedake ndi makanan asli apa jebakan. Piro entuk piro? Lho Pak Ipung bengi entuk budi-budi sak lengen-lengen. Sak ember nanti tekan jam 1 ya bengi. Kita akan melihat perolehan ikan yang di sebelah kanan kiri jembatan lur. Informasi dapat lele. Pak Di pun asal lele De. Oh, entuk kale gede-gede punan. Lele gede napa palit? Mau bengi gede-gede Mas, sak lengen-lengen kae. Antos mangkat lele. Oh. Engko bar isa Mas. Nah, engko bar isa rame kok Mas. Engko belum 4 Mas, tutupin aja Mas. Ini lor, untuk sore ini dapat ikan 2 biji. Sementara untuk lelenya 2 biji sama keting kecil-kecil. Nanti kalau dilanjut malam pasti dapatnya lebih banyak lagi. Kayak tadi malam itu Pak Ipung aja sampai dapat 1 ember. Mau lepas nih. Jadi kan? Wah, gede-gedean gede Pak Era. Ora kuat tau. Pedet tapi pedet lah Mas. Sing pundi Mas jenengan Mas? Aslinya jenengan pundi? Dari Ngampel lor, ini sampai di sini lor. Ternyata sempat mancing di dam air Blok L ini sudah sangat terkenal. Tadi malam itu sampai orang Trahal, sampai orang Gemuh sampai sini hanya untuk mancing nyari ikan lele lor. Emang dari dulu itu sejarahnya emang dari tinggal di sini tahun 2004 itu ikannya itu selalu larinya itu ke arah ini sungai Kalen ke arah barat ini, dan pintu dam air di Blok L dia akan lari ke barat ke menyusuri Kalen yang berada di depan Blok L ini sampai nanti di ujung sana belakang rumahnya Mbah Min, rumahan BTN, dan baru nanti ikan tersebut akan menyebar ke sawah-sawah. Nah, pada saat banjir itu ikan-ikan pada jalan-jalan ke sawah, nanti setelah banjir sudah mulai surut, mulai nyusut, ikan-ikan yang di sawah tersebut akan kembali ke Kalen
Nah, dia akan beberapa hari tinggal di kalian. Nanti begitu kalian juga airnya surut, nanti ikan-ikan tersebut akan kembali menyusuri kali ini ke arah timur, kembali ke Kali Gede atau Kali Buntu yang berada di belakang rumahnya Mas Santo. Demikian lor untuk video mancing di spot mancing RSS Blok L ini di pintu dam air depan samping rumahnya Mas Santo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Burhanuddin KDL, like video dan komentar bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas semangat mas, kok bengi bar isa mas, gabung kene wow, mau pakai tekan kayak tekan jembatan oke. Mau telah bong Kali Wungu, sorene kabeh. Ya? Nah, bengi mas, mau. Ini jembatan keramat yang banyak ikannya lor. Ini paling jenak ikan itu wira-wiri di lokasi ini. Tempatnya biasa tapi ikannya sangat jenak tertinggal di sini.